panggil Bu Ning. Bu Ning. Bu Ning, Bu Ning, Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen nih, boleh nggak ya? Sesungguhnya Allah yang Maha Esa. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Saya. Wah, coba tunjuk tangannya sudah sholat subuh. Aku aslinya bangun dulu baru mamaku. Sulaiman. Tadi pas aku tidur di Nabi Musa, aku bangun Iya. salah setia. Siapa yang hari ini sudah murojaah? Dicintanya. Siapa yang hari ini sudah murojaah? Tunjuk tangannya, coba Bu Ning mau lihat. Siapa yang hari ini sudah murojaah? Jreng, jreng, jreng. Tunjuk tangannya. Fatan Zahra, tunjuk tangan enggak ya? Oh, siapa yang tunjuk tangan nih yang hari ini sudah murojaah? Yang pagi-pagi sudah murojaah? Oh, Mbak Bu Ning mau lihat. Ada yang malu. Siapa yang sudah murojaah? Ternyata belum murojaah, Nak. Saya. Sudah murojaah. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Wah, cepat tuh, sudah mandi. Sudah gosok gigi? Saya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah menangis? Belum. Yang hari ini ada yang sudah bikin Bunda bersedih? Tidak dong ya, anak Soli tidak membuat Bunda bersedih. Pintar ya. Nah, anak Soli, sebelum Bu Ning mulai berkisah, kita bernyanyi dulu ya. Ini mau tanya nih sama anak-anak yang Soli, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Kurang semangat sekali lagi. Allah yang Maha Esa tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Allah. Astagfirullah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Sekali lagi. Nabi yang paling agung, terpujilah akhlaknya. Siapa nama nabimu yang Aku udah agung? matiin kameranya. Tapi belum dimatiin mic-nya. Ya. Masih ingat nama nabi? Nama-nama nabi? Masih ingat? Alika, yuk. Sama-sama kita bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi nama-nama nabi yuk. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf,
Ayu Su'aibu Saharun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yasin wal akhirun Timur Ambiya Muhammad Al-Mustafa. Wah, ini ternyata hebat ya. Ternyata anak-anak Nabi Umat semua mengetahui nama Nabi dan Rasul. Oh iya, anak Khairi Umah itu hebat-hebat. Semuanya suka murojaah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, namaku Dina. Aku suka menemani Bu Ning. Kalau Bu Ning sedang berkisah, aku suka mendengarkan. Teman-teman, ayo kita dengarkan yuk kisah Bu Ning. Ning hari ini mau berkisah tentang siapa Bu Ning? Oh, Ning hari ini akan berkisah tentang salah satu anak Nabi Muhammad SAW. Wah, akan seru ya Bu Ning ya. Teman-teman, ayo kita dengarkan sama-sama. Bu Ning akan bercerita tentang apa Bu Ning? Tentang anak Rasulullah. Wah, tentang anak-anak Rasulullah. Ayo teman-teman, kita dengarkan sama-sama. Semangat ya. Ya, pasti teman-teman semangat. Sekarang Dina duduk dulu ya, yang baik ya. Oke, Bu Ning. Bagus ya. Nah, Solihah, masih ingat ada berapa anak-anak Nabi? Berapa? 12? 7 orang. 7 orang. Wah, hebat sekali. Siapa yang menjawab itu? Malaikat juga. Banyak yang menjawab. Alhamdulillah. Ada Jaka, Alika, Nada, Habibi jawab. Masya Allah, keren banget. Sekarang sama-sama yuk kita nyanyi. Anak-anak Nabi masih ingat lagunya? Masih. Tunggu dulu. Aku juga mau nyanyi aku. Tunggu dulu, Bu Ning. Iya, ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, adanya bernama Abu Talib, mamanya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga Nabi. Masya Allah, ternyata anak-anak Rasulullah ada 7 orang. Bu Ning, yang terakhir namanya siapa Bu Ning? Yang perempuan itu lah Bu Ning. Oh, itu namanya Fatimah. Nah, kebetulan sekali hari ini Bu Ning akan bercerita tentang salah satu anak Rasulullah, yaitu Fatimah binti Muhammad. Yuk, sama-sama ya, kita dengarkan ya. Fatimah binti Muhammad adalah anak Rasulullah yang terakhir. Ya nak ya, tadi anak-anak semua sudah bernyanyi, ya sudah tahu bahwa anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 7 orang. Ya,
3 laki-laki, 4 perempuan ya. Namun solihah di antara 7 orang anak Nabi Muhammad SAW yang hidup ya, yang hidupnya sampai dengan Rasulullah SAW wafat adalah Fatimah ya, Fatimah binti Muhammad. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lainnya? Ini akan bercerita sedikit tentang anak-anak Rasulullah yang lainnya. Ya, nak? Yang pertama adalah Qasim. Qasim dilahirkan oleh Ibunda Siti Khadijah. Namun, solihah, Qasim ketika berusia 2 tahun, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak Nabi Muhammad yang kedua adalah Abdullah. Abdullah juga nak. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Abdullah. Sehingga ketika masih kecil, Abdullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sedihnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anaknya. Ya. Kemudian anak Rasulullah yang ketiga yaitu Ibrahim. Ibrahim sempat ikut Rasulullah hijrah ke Madinah ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul. Namun ketika usia Ibrahim 18 bulan, Ibrahim juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian anak-anak Rasulullah yang wanita ada 4 ya nak. Yang pertama adalah Zainab. Yang kedua adalah Ruqayyah. Yang ketiga adalah Ummu Kulsum. Yang keempat adalah Fatimah ya. Nah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului ayahandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama, siapa yang tahu ibunya Fatimah siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu ibunya Fatimah? Alika? Siti Khadijah. Masya Allah, hebat sekali, betul sekali nak. Ya, Fatimah dilahirkan oleh Ibunda Siti Khadijah. Ayahnya Fatimah yaitu siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Fatimah lahir pada saat Ka'bah sedang diperbaiki atau sedang direnovasi. Ya, nah kemudian Siti Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira atas kelahiran anaknya yang ke-7 yaitu Fatimah ya. Saking gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, sesungguhnya dia adalah anak yang cantik, laksana angin sepoi-sepoi, dan penuh barokah. Kemudian nak, Fatimah digendong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mencium kening Fatimah. Nah, gitu. Kemudian digendongnya lagi Fatimah. Siti Khadijah sangat sayang kepada Fatimah. Saking sayangnya Siti Khadijah kepada Fatimah, Ibunda Siti Khadijah tidak
tidak memberikan Fatimah kepada ibu susu. Jadi Fatimah langsung Bunda Siti Khadijah yang memberikan susu atau memberikan ASI. Karena Fatimah lahir dengan keadaan yang sempurna, Nak. Kulitnya putih, bersih, kemerah-merahan. Wajahnya cantik sekali. Rasulullah SAW beserta Khadijah dan kakak-kakaknya sangat menyayangi Fatimah. Hari berlalu, kemudian Fatimah tumbuh menjadi anak kecil yang sangat cantik, yang sangat ceria. Rasulullah SAW selalu mengajarkan Fatimah kebaikan-kebaikan. Mengajarkannya berdoa, berzikir, dan sholat. Ya, wah, solihah. Ternyata ya Rasulullah mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil, mungkin usia 3 tahun, 4 tahun sudah diajarkan untuk sholat, berzikir kepada Allah. Seperti yang anak-anak sholih lakukan saat ini ya. Meskipun anak-anak sholih dan sholihah usianya masih kecil, ya masih usia dini, namun sudah belajar sholat, kemudian belajar murojaah, membaca Al-Quran, ya sama seperti anak-anak Rasulullah ketika masih kecil, ya Nak ya. Nah, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah sangat ketakutan, Nak. Sampai ia pulang ketika tiba di rumah menggigil badannya. Lalu Ibunda Siti Khadijah memberikan penjelasan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Enak ya. Nah, ketika Siti Fatimah berusia 7 tahun, Siti Fatimah binti Muhammad selalu mengikuti Rasulullah, Nak. Jadi kemanapun Rasulullah pergi, ketika keluar dari rumahnya, pasti Fatimah mengikutinya dari belakang. Cekrek. Wahai Ayahanda, Fatimah, ayah akan sholat. Kemudian Fatimah berkata, Ayah, bolehkah aku menemani ayah, mengikuti ayah? Silakan anakku. Nah, kemudian Fatimah mengikuti ayahnya, yaitu Rasulullah. Dia jalan dengan langkah-langkahnya yang kecil. Kemudian ia melihat Rasulullah sedang berdoa, menemani Rasulullah sholat, berzikir ya di dalam Ka'bah ya Nak ya. Sementara orang-orang Quraisy yang tidak suka kepada Rasulullah selalu berbisik-bisik. Lihat, itu Muhammad datang lagi. Aku sangat tidak suka dengan Muhammad. Dia telah menyebarkan agama sehingga kita tidak boleh lagi menyembah berhala. Kita disuruh meninggalkan nenek moyang kita, agama nenek moyang kita. Iya ya, kenapa Muhammad seperti itu? Padahal sebelumnya dia tidak begitu. Nah, kalau begitu, kita isengin saja Muhammad. Kita beri pelajaran Muhammad. Baik, tapi ngomong-ngomong, kita mau kasih apa Muhammad supaya dia tidak datang lagi ke
ke sini untuk beribadah. Nah, kemudian tiba-tiba ya nak ya, ketika Rasulullah sedang sholat, sedang berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada seorang Quraisy yang memberikan kotoran. Kotoran apa nak? Kotoran unta. Kotoran unta yang baru melahirkan. Sungguh nak, sangat bau sekali kotoran unta itu. Kotoran unta itu langsung dikasihkan Rasulullah yang sedang sholat nak. Dikasih ke kepalanya, ke pundaknya. Kemudian Fatimah yang melihat itu sambil menangis. Ya Allah, kasihan sekali ayahku. Kenapa seperti itu perlakuan orang-orang kepada ayah? Lalu nak, Fatimah yang masih kecil, yang masih sangat kecil menghampiri Rasulullah. Dibersihkannya nak kotoran yang ada di badannya Rasulullah sambil menangis. Sambil menangis. Ayah, mengapa orang-orang itu menyakitimu? Ayah, sambil dibersihkan nak kepalanya kepala Rasulullah yang penuh dengan kotoran serta pundaknya. Kemudian Rasulullah selesai sholat, dia berkata kepada Fatimah, "Wahai jantung hatiku Fatimah, janganlah engkau menangis nak. Hapuslah air matamu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga ayahmu. Allah tidak akan meninggalkan ayahmu." Nah, mendengar itu, Fatimah sangat senang nak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan ayahnya. Fatimah dikenal juga nak dengan sebutan Ummu Abiha. Ya, Fatimah dikenal dengan sebutan Ummu Abiha. Mengapa nak? Karena setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Fatimah yang mengurusi semua keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sayang kepada Fatimah. Ketika Fatimah datang, Rasulullah selalu mencium kening Fatimah. Kemudian Fatimah sering dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Fatimah. Fatimah selalu mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak salih dan salihah suka mencium nggak? Mencium kening ayah dan bunda, seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Nah, yang belum melakukannya, yuk sama-sama ya kita lakukan ya. Abi dan Umi, ayah dan bunda pasti sangat senang sekali nak ketika anak-anaknya mencium keningnya, memeluknya ya. Seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian solih-solihah ketika usia Fatimah semakin besar. Kemudian Fatimah selalu melihat, menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicaci maki, dianiaya, dipukuli, ya oleh orang-orang Quraisy. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah dianiaya sampai pelipisnya berdarah, nak. Astagfirullahaladzim, Fatimah sampai menangis. Kemudian Rasulullah diantarnya pulang. Kemudian dibersihkannya darah yang ada di pelipis Rasulullah. Sambil menangis, ayahanda, sungguh malang ayahanda. Mengapa orang-orang Quraisy selalu menyakitimu, ayah? Aku sangat tidak terima dengan perlakuan Quraisy terhadap ayah. Bukankah ayah
mengatakan kebenaran, mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah. Mengapa mereka tidak mau, Ayah? Seperti biasa, Nak, Rasulullah tersenyum, lalu berkata, "Wahai jantung hatiku Fatimah, janganlah engkau menangis, Nak. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga ayahmu. Allah tidak akan meninggalkan ayahmu." Pernah, Nak, suatu ketika solihah, ketika Rasulullah pergi ke Mekah, ke Ka'bah ya, untuk sholat ya, untuk berdoa. Kemudian Fatimah mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba Fatimah mendengar, Nak, ada orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Lihat temanku, itu Muhammad datang lagi. Bagaimana caranya supaya Muhammad menyebarkan agama baru itu? Kita bunuh saja Muhammad. Kalau kita bunuh Muhammad, dia tidak akan menyebarkan agama baru. Nah, Fatimah mendengarkan pembicaraan itu. Dia sangat ketakutan. Dia ketakutan. Kemudian dia berlari menghampiri ayahnya. Kemudian ia menceritakan, Nak, menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Tidak usah takut, putriku, jantung hatiku, mari, berdirilah di samping Abi. Mari berjalan bersama. Oh iya, Bu. Sebentar lagi ya, Naya, sabar ya. Mari berjalan di samping ayah." Kemudian Fatimah berjalan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masya Allah, Nak. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu yang kita sebagai manusia itu tidak mengerti ya, Naya. Tiba-tiba orang Quraisy yang tadi ingin mencelakakan Rasulullah itu diam, tidak berkata apa-apa, membiarkan Rasulullah dan Fatimah lewat, sehingga Rasulullah tidak jadi disakiti. Sampai akhirnya 10 tahun Fatimah diminta hijrah, Nak. Hijrah ke Abasyah. Ya, Fatimah sangat sedih sekali, Nak, karena harus berpisah dengan ayahanda tercinta. Kemudian Fatimah kembali lagi ke Mekah, lalu muncullah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabatnya. Siapa masih ingat? Ditemani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, hebat sekali ya, anak cerdas ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Anak-anaknya juga, Nah, dibawa, Fatimah dibawa oleh Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, nah, jadi Fatimah 2 kali hijrah ya, Nak ya. Hijrah ke Habasyah, kemudian setelah hijrah ke Habasyah, Fatimah kembali lagi ke Mekah dan kemudian mengikuti ayahandanya hijrah ke Madinah. Karena di Mekah orang-orang Quraisy itu sudah membuat orang-orang Muslim, ya, kaum Muslim itu ketakutan ya. Jadi Muslim di sana itu di Mekah itu dianiaya, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dipukul, ya, disiksa, ya, Nak ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ya Rasulullah dan
seluruh kaum muslim yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah, ya. Nah, Fatimah tumbuh dewasa nak di Madinah, ya. Tumbuh dewasa di Madinah. Kemudian Fatimah akhirnya juga menikah di Madinah, ya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Fatimah juga mendampingi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, ketika melihat ayahnya wafat, ya akan wafat, Fatimah sangat sedih. Gak usah bersedih jantung hatiku, ayah. Kenapa ayah? Kemudian Rasulullah membisikkan ke Fatimah, ke telinga Fatimah. Setelah Rasulullah membisikkan, Fatimah semakin menangis. Ayah. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi, nak. Jadi Rasulullah membisikkan 2 kali. Bisikan yang kedua setelah Rasulullah membisikkan ke telinganya Fatimah, kemudian Fatimah tersenyum gembira. Ya. Nah, setelah itu Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah bertanya kepada Fatimah apa yang dibisikkan oleh Rasulullah. Fatimah akhirnya menjelaskan bahwa bisikan yang pertama Rasulullah memberitahu bahwa ia akan segera wafat, akan segera meninggal. Kemudian bisikan yang kedua Rasulullah menjelaskan bahwa setelah Rasulullah meninggal, tak lama kemudian aku akan ikut bersama ayahanda. Betapa senangnya aku. Aku tidak berlama-lama di dunia ini. Nah, seperti itu, nak. Tanda cinta kasih Fatimah kepada ayahnya. Sangat sayang sekali Fatimah kepada ayahnya. Fatimah adalah solihah. Sehari-harinya selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahasanya sangat ahsan. Ya, sehingga Fatimah memiliki beberapa julukan. Yang pertama adalah As-Siddiqah. Ada yang artinya tidak pernah berbohong. Fatimah diajarkan Rasulullah agar selalu berkata jujur. Yang kedua julukan Fatimah adalah Az-Zakiyah. Bahwa Fatimah adalah seorang wanita yang tenang, yang lembut, selalu mensucikan dirinya dari dosa dan keburukan. Kemudian yang ketiga julukan Fatimah adalah Ummu Abiha. Mengganti peran ibundanya Siti Khadijah. Ya, tadi sudah Bu Ning jelaskan ya. Kemudian yang keempat, gelar Fatimah adalah Al-Muhaddatsah. Fatimah bisa berkomunikasi dengan malaikat. Masya Allah. Nah, di antara anak-anak Rasulullah, hanya Fatimah yang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada Fatimah. Kemudian yang kelima, Az-Zahra. Yang artinya Fatimah itu diciptakan dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah yang memiliki cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, julukan Fatimah adalah Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Bahwa Fatimah adalah penghuni surga. Ya. Nah, anak solih dan solihah, Rasulullah SAW sebelum dia wafat, dia pernah bersabda
kepada para sahabatnya, sebaik-baik wanita atau penduduk surga adalah yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Maryam binti Imran, yang keempat Asia istrinya Fir'aun. Jadi empat wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan sebaik-baik wanita. Yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Maryam, dan yang keempat adalah Asia. Ya. Nah, solihah Fatimah wafat di Madinah. Ya, nak, ya, dan dimakamkan di Madinah. Yang memakamkan Fatimah adalah suaminya, Ali bin Abi Thalib. Nah, solihah, siapa yang ingin seperti Fatimah yang masih kecil? Iya, yang masih kecil ya, sejak kecil selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Masih kecil berkata-kata yang sopan, yang baik, selalu ramah, tidak pernah berbohong, selalu sayang kepada orang tua. Anak-anak pasti mau ya? Pasti mau anak solih dan solihah. Nah, solihah, demikianlah kisah Fatimah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya ceritanya masih panjang, ya. Namun Bu Ning cukupkan dulu kisahnya sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi, ya. Baik, solihah, coba Bu Ning mau dengar dulu tepuk semangatnya. Semuanya yuk, tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Semangat. Baik, sekarang Bu Ning kembalikan kepada Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Masya Allah. Ceritanya Buni ya, kisah siapa yang diceritakan oleh Buning? Mana? Ada suara anak Soli dan Solihah. Mana? Anak Solihah. Iya, ini tadi bercerita tentang anak Nabi, anak Rasulullah yang bernama Siti Fatimah. Baik, selanjutnya acara yang dinanti-nanti yaitu tanya jawab. Sekarang Bu Evi mau bertanya ya sama Kotrunada. Mana Kotrunada? Masih semangat Solihah? Oke. Ada. Bu Evi mau bertanya ya. Ada berapakah anak-anak Rasulullah? 7 orang. Iya, bagus. Sebutkan siapa saja namanya. Pertama Fatih, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ya, hebat anak ada. Selanjutnya. Wevi, silakan kepada Bujum. Silakan Bujum. belakangnya dari apa? Udah teriak-teriak
mic bujumnya. Ternyata belum dinyalakan mic-nya. Ya. Aduh, kumaha ya. Assalamualaikum semuanya anak soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Kami Semangat. Alhamdulillah. Tadi siapa yang mendengarkan kisahnya Bu Ning? Kisahnya seru ya. Kisah Ananda. Kisah salah satu putrinya Rasulullah yaitu Siti Fatimah Zahra. Keren. Ceritanya bagus ya. Kalau tadi mendengarkan berarti sekarang bisa ya kalau Bujum tanya. Bujum mau bertanya kepada Alika. Mana Alika tuh? Alika siap? Oke, Alika. Apa sih ini tadi? Alika siap ya? Mana Alika? Siap, Baik. Alika, sebutkan putri Rasulullah 2 saja. Nama putri Rasulullah. Putihnya nggak ada. Rahim. Putri nama astagfirullahaladzim, lupa Bujum. Nama putrinya Rasulullah 2 saja yang Alika tahu. Fatimah. Fatimah, satu lagi. Siapa? Ayo Alika. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Yuk teman nyanyi nggak apa-apa. Laki-laki, 4 perempuan pertama. Ya, Fatimah dan Zainab. Sebetulnya ada 4, tapi Bujum hanya meminta 2 saja. Selanjutnya. Zainab tuh kayak Ummu Kalsum peti Wah, iya, betul. Nah, siapa Bu? Kan Jafar. Abang Fatan mana Abang Fatan? Fatan mana ya? Saya nggak ada kayak Assalamualaikum Bang Fatan. saya bang. Waalaikumsalam. Ya, siapakah nama putri Rasulullah yang selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi? Siapa Bang? Ya, Siti Fatimah. Satu lagi boleh? Oke. Di manakah Rasulullah dan Siti Fatimah selalu berdoa dan mengerjakan sholat? Ka'bah. Di Ka'bah. Ya. Terima kasih Abang. Selanjutnya Bujum mau bertanya kepada Sahid. Sahid sama apa nih? Sahid mana Sahid? Sahid. Iya. Ya. Nah, tadi itu Bu Ning berkisah tentang Fatimah. Nah, Bujum mau bertanya. Di situ Bu Ning tadi menceritakan bahwa Fatimah hijrah 2 kali. Kemana saja hijrahnya, Sahid? Ke Madinah. Satu lagi sebelum ke Madinah. Mana ya? Serpong. Pilihan aku. Ya, pilihan. Oke, pertama tadi sudah betul ke Madinah. Yang pilihannya yang kedua
ke Abbasiyah, satu Abbasiyah, kedua ke Turki, ketiga ke Irak. Habasya. Ya, betul sekali. Selanjutnya Bujum bertanya kepada Apan. Terima kasih Sahid. Apan. Mana Apan? Nah, itu dia. Udah makan belum, Pan? Pan? Udah kuat berarti ya? Udah siap untuk menjawab pertanyaan ya? Sudah. Tadi Buning berkisah tentang siapa ya, Pak Apan? Siapa? Siapa, Pan? Siti Fatimah kali. Ya, lengkap. Siti Fatimah, bukan Fatimah ya. Fatimah babanya. Namanya Siti Fatimah Zahra. Siapakah Siti Fatimah Zahra itu? Ayo dimatiin dia. Pan? Siti Fatimah Zahra itu putrinya siapa, Pan? Pilihan. Pilihan sih, nggak mau sedih, Bujum nangis nih. Masa pilihan? Bu videonya. Anaknya siapa? Anaknya Pak Dayat. Bukan loh. Anaknya Pan. Nabi Anaknya siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. 100 untuk Apan. Selanjutnya, Bujum mau bertanya. Bujum kembalikan ke jangan kembalikan. Bujum silakan ke Bu Dani saja dulu ya. Bu Dani juga mau bertanya. Silakan Bu Dani. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tadi ceritanya bagus sekali ya anak-anak ya tentang salah satu putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra ya. Nah, baik, sekarang Bu Dani akan bertanya tadi yang Bu Dani mau bertanya ke Habibi. Tadi itu siapa? Ya. Ya. Baik. Nani, kamu kita tanya. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa perempuan ya yang dijamin masuk surga atau sebagai penghulu surga itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Khadijah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Asia. Nah, Habibi, Aisyah itu siapa sih? Habibi tahu tidak? Suaminya Aisyah itu sangat kepada orang Islam. Siapa ya? Habibi tahu nama suaminya Asia? Tahu. Ayo, yang dia itu tinggalnya di Mesir. Istananya seperti piramid. Ayo, apa ya? Fir'aun. Iya. Apa itu yang jawab? Patan. Hasan Jafar. Iya, Masya Allah. Ya, anak-anak, jadi Asia itu kenapa dijamin masuk surga sama Allah? Karena Asia itu tetap beriman kepada Allah, tetap sholat, tetap menyembah Allah meskipun suaminya melarang. Nah, Tapi dengan sembunyi-sembunyi Bu sholatnya. betul sekali kata Syahid. Meskipun dengan sembunyi-sembunyi, Satu lagi Asia beriman kepada Jabran. Nah, maka Allah menjamin Asia masuk surga.
Nah, nanti kalau anak-anak ya, meskipun susah menghafal, yang anak perempuan tetap menutup aurat. Meskipun lapar, haus, tapi nanti tetap puasa. Insya Allah tidak akan boleh masuk surganya. Ya, baik. Selanjutnya, Bu Dani bertanya kepada Cila. Cila sudah belum ya? Belum, Bu. Belum. Baik, Cila. Bu Dani bertanya kepada Cila. Siapakah nama suami Siti Fatimah? Namanya suaminya Siti Fatimah. Orang bukan aku. Ali bin Abu. Ah, udah dikasih tahu itu apa itu. Nih, pengen ya Cila ya. Harinya nih Cil. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ali Ihsan. Siapa Cil? Ali bin Ali Thalib. Yeay, betul. Betul sekali. Hebat. Bu, sekarang Bu Dani, selanjutnya Zaki. Kepada Jaki. yang susah. Ada Bu Dani. Ya. Jaki. Tadi ya. Fatimah mendapat banyak masukan Nanya jauh. Nah, salah satunya adalah asidik. Tidak pernah dengar. Artinya apa ya? Seperti julukannya Abu Bakar. Jaringannya salah Bu Dani Zaki. Ya Allah. Ganti dulu. Fatan Banam. Ada Fatan Banam. Karena ya Fatan Fatan bawa balon dia. Fatan Bana. Fatan Bana mau bertanya-tanya kepada ya. Fatan Bana. Siapakah putri menemani Rasulullah meninggal? Mana? Tidak terdengar. Siapakah Rasulullah saat mau meninggal? Habibie tuh. Siapa Fatan? Yang tadi diceritakan Bu Nini.
suaranya. Gila ya Bu, suara saya ya. Patan, siapakah yang ditanyakan oleh Bu Neng Rasulullah? Tidak. Oh, Fatanya tidak dengar sepertinya. Jidan. Aisyah. Tidak katanya. Jidan. Itu Jidan duduk. Ini aku boleh duluan nggak? Siapa ya? Ini Baik. izin keluar tuh Bu Dani. Oke, baik. Insya Allah. Lagi ya Bu, sepertinya ini sinyalnya kurang bagus. Selanjutnya Bu Dani. Oh ya. Mau apa sayang? Oke, baik. Terima kasih Bu Dani. Putus-putus tuh udahan. Terima kasih untuk anak Soli dan Solihah yang hari ini. Bu nih. Udahan. Sebelum acara ini Bu Evi tutup, terus pengumuman untuk Zafran sama Cila tidak keluar dari Zoom ya. Namanya nih Zaf. Jafran Cila. ada Syahid. Di Zoom. Nah, Zafran dan Cila akan mengikuti dari. Baik, anak Salih dan Salih. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Namun doa penutup majelis membaca 3 kali. Ayo, 1, Astagfirullahaladzim. 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 ya. Pada hari ini. Dadah semuanya. Sampai berjumpa lagi. Allah karena Allah kita berjumpa, karena Allah kita berjumpa, karena Allah kita berpisah, karena Allah. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang tidak disebutkan namanya boleh keluar dari Zoom. Assalamualaikum, sampai berjumpa besok di sekolahan. Nanti Habibie itu loh, Bu. Oh.